Halo semuanya, selamat pagi, Om Swastiastu. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat di pagi hari ini. Oke, sekarang kita masih akan membahas materi yang ada di tema 5, subtema 1, yaitu pengalamanku di rumah. Nah, hari ini kita akan bahas materi yang ada di pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Jadi, silakan kalian simak penjelasan Miss berikut ini dengan baik. Selamat belajar. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita mulai ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan kalian ambil posisi duduk yang rapi, tangan amustika rana, pejamkan mata sebentar, berdoa belajar, kita mulai. Before we study, let's pray together. Praise God. Dear God, please guiding us in our lesson today. Thank you. Oke, finish. Oke anak-anak, adapun materi yang akan kita bahas di pembelajaran 5 yaitu tentang menentukan makna kata pada puisi dalam mata pelajaran bahasa Indonesia dan pengamalan sila kedua Pancasila di rumah dalam pelajaran PPKN. Jadi, Miss harap anak-anak semua memperhatikan menyimak penjelasan Miss dengan baik. Jika kalian memang tidak paham dengan penjelasan Miss, kalian bisa hubungi Miss nanti. Silakan kalian simak penjelasan berikut ini. Oke, baiklah. Sekarang kita mulai dengan pelajaran bahasa Indonesia. Materinya yaitu menentukan makna kata pada puisi. Nah, Miss hanya mau mengingatkan kembali puisi itu apa. Nah, di semester 1, di kelas 1, di pelajaran yang lalu juga sudah kita pelajari tentang puisi. Jadi di sini Miss akan menekankan sedikit bagaimana caranya kalian menentukan makna puisi. Nah, kalian bisa mencari makna puisi itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun juga kalian bisa bertanya kepada guru atau orang tuamu. Nah, perlu kalian ketahui pada setiap kata di dalam puisi itu memiliki sebuah arti kata. Nah, arti kata itu memiliki arti tertentu sesuai dengan tema daripada puisi. Nah, di bawah ini Miss memiliki contoh puisi. Jadi, mari kita belajar membaca puisi dengan menggunakan intonasi yang benar. Nah, anak-anak, coba kalian sekarang perhatikan dengan seksama contoh puisi di bawah ini. Miss akan mencoba mencontohkan cara membaca puisi ini. Puisi ini berjudul Burung Berkicau. Di pagi hari, kulihat engkau berayun-ayun sambil berkicau. Kadang ku ingin memiliki sayap dan suara sepertimu. Suara yang sangat merdu. Kicauan di langit biru. Nah, coba kalian nanti tirukan cara membaca puisi ini. Oke, sekarang kita ke pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran PPKN. Kita akan membahas tentang pengamalan sila kedua Pancasila di rumah. Nah, masih ingatkah kalian bunyi sila kedua? Ya, bunyi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang dari Pancasila kedua ini yaitu rantai emas. Nah, rantai emas ini merupakan simbol sila yang kedua. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengamalan sila kedua di rumah. Nah, sila kedua ini menjadi sebuah pedoman kita dalam berhubungan dengan sesama manusia. Oke, dalam sila kedua Pancasila, nah kita diajarkan itu untuk selalu menyayangi orang lain, berani membela kebenaran, peduli terhadap orang di sekitar kita, dan tidak membeda-bedakan sesama. Nah, jadi jelas sekali pada bunyi sila kedua ini kita diajarkan
untuk berbuat yang baik. Nah, sila kedua ini sebagai pedoman hidup kita menjalin hubungan dengan sesama manusia. Jadi, anak-anak, coba nanti kalian terapkan pengamalan sila kedua ini di rumah. Nah, kalian tumbuhkan sikap saling menyayangi terhadap orang lain, keluarga. Nah, berani membela kebenaran, peduli terhadap lingkungan kalian di sekitar, dan kalian tidak membeda-bedakan sesama. Oke, di pembelajaran 6 kita akan membahas materi pada PPKN yaitu pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah. Untuk bahasa Indonesia, kita akan membahas tentang menanggapi pembacaan puisi. Dan untuk matematika, kita akan belajar tentang fungsi alat ukur. Jadi silakan kalian simak penjelasan materi di bawah ini dengan baik. Oke, kita akan mulai membahas pelajaran PPKN tentang pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah. Nah, di pembelajaran 5 tadi, kalian sudah belajar pengamalan sila kedua di lingkungan rumah kalian. Sekarang kita akan membahas tentang sila ketiga. Masih ingatkah kalian bunyi sila ketiga? Ya, bunyi dari sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga kita lambangkan dengan pohon beringin. Oke. Nah, pada sila ketiga itu kita diajarkan untuk menjaga persatuan. Dengan siapa? Nah, dengan sesama, dengan lingkungan di sekitar kita, dengan keluarga, sahabat, maupun dengan orang lain. Dengan kalian mengamalkan sila ketiga ini, akan tercipta kerukunan. Nah, baik di rumah, di lingkungan sekolah, di lingkungan sekitar kalian, dimanapun kalian berada. Kerukunan itu dapat mempererat hubungan antar anggota keluarga. Betul sekali, jika kalian sudah bersatu, hubungan kalian akan semakin erat antar anggota keluarga. Begitu juga kalau di sekolah, kalau kalian sudah bersatu dengan teman-teman, hubungan kalian akan semakin erat. Kasih dan sayang kalian semakin besar terhadap orang tua, saudara, maupun saudara yang lain yang ada di sekitar kalian. Nah, berikut ini Miss berikan kalian contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah antara kakak dan adik. Aku boleh memakai krayon warna hijaunya duluan tidak, Kak? Boleh, setelah selesai kakak pinjam ya. Nah, ini salah satu contoh pengamalan sila ketiga. Kalau kalian sudah bersatu, saling berbagi, kerukunan, hubungan kalian akan semakin erat. Oke, sekarang kita lanjut ke pelajaran bahasa Indonesia. Materi yang akan kita bahas yaitu menanggapi pembacaan puisi. Nah, sebelum kalian menanggapi orang yang sedang membaca puisi, tentu kalian harus mengetahui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus mengetahui artikulasi. Apa itu artikulasi? Artikulasi berarti kejelasan pengucapan. Jadi kalian harus melihat kejelasan dalam pengucapan suatu puisi. Yang kedua, ada intonasi. Apa itu intonasi? Intonasi itu berarti ketepatan nada. Jadi, saat membaca puisi itu, kalian tidak membaca seperti membaca biasa, membaca buku dongeng, buku cerita, buku pelajaran. Tetapi dalam puisi itu, kalian membaca puisi ada nadanya. Jadi, kalian harus memperhatikan intonasi dalam pembacaan puisi. Dan yang ketiga, ekspresi. Nah, ini paling penting. Ekspresi. Ekspresi itu artinya raut wajah. Nah, jadi biasanya puisi itu bisa menjadi hidup. Kita bisa menghayati, merasakan isi dari puisi.
Nah, biasanya dilihat dari raut wajah, ekspresi si pembaca puisi. Nah, kita pendengar akan ikut terbawa jika ekspresi pembaca puisi itu tepat sesuai dengan isi dari puisi. Oke, ini beberapa hal dalam yang harus kalian perhatikan saat menanggapi sebuah puisi. Oke, berikut ini Miss memiliki contoh cara menanggapi pembacaan puisi. Saat membaca puisi berjudul Burung Berkicau, artikulasi Aira terdengar sangat baik. Ia membaca setiap kata dengan cukup jelas. Suaranya pun lantang sehingga terdengar jelas. Ekspresi Aira saat membaca puisi juga sudah sesuai dengan isi puisi. Nah, jadi saat kalian memberi tanggapan, tetap dengan menggunakan bahasa yang santun dan di dalamnya itu kalian memberikan penjelasan tentang hal-hal dalam puisi, pembacaan puisi seperti yang tadi Miss jelaskan, ada artikulasi, intonasi, dan ekspresi. Oke, sekarang kita lanjut ke pelajaran matematika. Kita akan membahas tentang fungsi alat ukur. Nah, di pembelajaran 1 kemarin, Miss juga sudah menjelaskan, juga sudah memperlihatkan video tentang alat ukur. Nah, ada penggaris, ada meteran, ada juga jangka sorong. Nah, berikut fungsi-fungsi dari alat ukur. Nah, penggaris itu memiliki fungsi biasanya dia digunakan untuk mengukur panjang benda yang kurang dari 30 cm. Sedangkan meteran itu dapat digunakan untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 30 cm. Sedangkan jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur panjang garis tengah atau kedalaman benda-benda yang berbentuk bulat atau lingkaran. Nah, jadi jika kalian mempunyai alat ukur penggaris, meteran, dan jangka sorong, jadi kalian sudah tahu apa fungsinya. Nah, bisa kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, setelah kalian menyimak penjelasan Miss tadi, sekarang Miss ingin kalian mengerjakan latihan. Tujuannya itu agar kalian lebih memahami tentang materi yang sudah Miss jelaskan. Nah, latihan hari ini Miss ingin kalian menyalin puisi di bawah ini yang berjudul Rumahku Istanaku. Nah, setelah kalian menyalin, coba kalian belajar membaca puisi Rumahku Istanaku dengan intonasi yang baik, yang jelas. Nah, saat kalian membacakan puisi ini, Miss harap kalian memvideokan saat kalian membacakan puisi agar Miss tahu apakah kalian sudah bisa membaca puisi menggunakan intonasi yang benar, artikulasi yang benar, dan juga ekspresi. Nah, silakan nanti kalian tulis puisi ini di buku latihan dan nanti kirim video kalian ke Google Classroom di folder yang sudah Miss sediakan. Oke, paham untuk latihan hari ini? Nah, silakan anak-anak mengerjakan latihan. Semoga apa yang Miss berikan bermanfaat buat kalian. Jika ada materi yang belum kalian pahami, silakan kalian hubungi Miss. Miss tunggu. Baiklah, sekian penjelasan materi yang bisa Miss sampaikan pada hari ini. Jika memang kalian belum memahami, ada pertanyaan, silakan kalian hubungi Miss. Kalau sudah, mari kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa besok. Terima kasih untuk hari ini dan bye-bye. Tetap semangat ya anak-anak.